Assalamualaikum Pak Nuriman. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nuriman? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Iya, Sedikit ada permasalahan yang ingin saya i sampaikan ke Bu Desi. iya, terlihat Pak Nuriman seperti terlihat gelisah gitu. Tadi Bapak WA saya ya Pak, ingin bertemu untuk apa, ingin ngobrol ya Pak ya? Iya Bu. Oke, jadi, dalam bincang-bincang kita ini, dalam obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak Nuriman ini dapatkan? Ini loh Bu Desi, saya ini bingung selama menghadapi semester pertama anak kelas 5 saya. Dari jumlah siswa 27 siswa, itu kurang lebih 65% sampai 70% itu siswa saya itu lemah benar dalam menerima materi pembelajaran, Bu. Dan itu hampir semua Oke, pelajaran loh. Bu Dita, Saya udah bingung. persiapan untuk rekod ya? Oh, jadi gitu ya, Pak. Jadi, eee, daya serap anak itu Oke, kurang ya, Pak, dalam setiap udah pembelajaran? Iya Bu Desi, kurang benar dalam menerima eh, pembelajaran. udah saya rekod silakan. Iya. Kira-kira Bapak bisa menyimpulkan kalau daya serap anak itu kurang itu dari mana, Pak? Itu yang saya masih berpikir ini sebenarnya ini asal muasalnya dari mana? Saya terbesit di hati saya Saya apakah hitung ya Pak Hasan untuk rekod ya. karena kondisi mental mereka yang belum siap duduk di kelas 5 Oke, atau silakan sudah saya rekod. dikarenakan sayanya sendiri yang mungkin kurang mampu menyampaikan materi. Tapi sepertinya saya sudah berusaha sedemikian rupa untuk menguasai materi-materi yang saya berikan dari seperti kalau di SDI itu di kelas 5 saya itu kan ada pelajaran IPAS. IPAS itu kolaborasi antara IPA dan IPS tuh Bu Iya, Desi. iya, Oh, ada bahasa Indonesia, matematika, dan ada apa lagi namanya satu lagi itu pertambahan pelajaran-pelajaran yang lain kan seperti mata pelajaran yang lain, tapi memang rata-rata nggak hanya di pelajaran saya saja, di pelajaran-pelajaran yang lain juga mereka memang kurang dalam apa ya menerima materi yang diberikan oleh guru itu loh Bu Desi. oke. Kira-kira menurut Pak Nuriman itu hambatannya anak untuk dapat menerima pembelajaran itu dengan, cepat, daya serapnya baik, itu apa sih, Pak? Menurut Pak Nuriman di mata pelajaran Pak Nuriman sendiri? Oh, mata pelajaran saya Bu, Iya, apa karena mungkin bosan ya Bu anak-anak? Karena saya kan lebih banyak menekankan atau lebih banyak memberikan apa ya istilahnya sifatnya hanya menjelaskan, adapun sedikit kalaupun menggunakan alat pembelajaran yang seperti misalnya proyektor itu kan nggak sering Bu, hanya iya, pas waktu-waktu tertentu. Tapi memang kebiasaan saya tuh jujur saya setiap hari itu hanya eh, buka buku halaman sekian gitu kan, menyesuaikan iya, hari ini, lalu saya sampaikan secara teoritisnya, secara materinya, ya alur-alur pembelajarannya. Kok sepertinya kayaknya mereka tuh bosan seperti itu loh, Bu. oh, jadi Pak Nuriman ini mengidentifikasi kalau anak-anak itu bosan ya, Pak? Sepertinya seperti itu, Bu. Oke, jadi kira-kira, eee, hal apa sih yang udah Pak Nuriman lakukan agar anak-anak itu nggak bosan gitu, Pak? Selama ini yang sudah dilakukan? Nah itu, Bu, selama ini kadang kala saya selingan, Bu, sambil mengajar materi yang saya ajarkan, nggak serta-merta dalam satu pelajaran tersebut mengajarkan materi itu saja. Saya selingkan mungkin sambil breathing, sambil bernyanyi, ya Bu ya, sambil bercerita pengalaman-pengalaman mereka. Ya ada sih ada perubahan sedikit, namun ya tetap Bu, namun tidak serta-merta mereka itu apa ya bisa merasa nyaman, masih masih penuh dengan apa ya, kadang diselingi dengan tidak kondusifnya kelas, heeh, seperti itu loh, Bu. Oh gitu ya, Pak, ya. Iya. Kira-kira berapa skalanya, Pak? Dari 1 sampai 10 itu skala keberhasilannya dengan Bapak menerapkan hal-hal tadi itu, seperti memutarkan video atau bernyanyi tadi itu, menyelipkan cerita-cerita, itu skala keberhasilannya berapa, Pak? Ya paling sekitar dari misalnya skala 1 sampai 10 misalnya, paling sekitar 60-an lah, Bu, kurang lebih. Jadi menurut Pak Nuriman masih sekitar 60% ya, Pak, ya? Sekitaran itu, Bu, iya. Iya. Jadi, dari, kekuatan Pak Nuriman sendiri nih, dari kemampuan Pak Nuriman sendiri, eee,
untuk meningkatkan daya serap anak, biar anak tidak bosan itu kira-kira apa yang akan Bapak Nuriman lakukan lagi, Pak? Biar anak-anak nggak bosan. Tadi kan sudah menyelipkan cerita-cerita dengan video itu. Itu ya, Bu. Iya, Ya, saya pernah bertanya sama teman-teman, Bu, oke. teman guru kelas yang lain, dengan permasalahan saya ini. Memang ada beberapa guru mengatakan, "Coba Pak Nuriman, karakter siswanya itu kan nggak sama. Ya, Cara saya bertanya, gimana ini cara untuk membaca situasi karakter anak?" Kan begitu toh, Bu. mhm. Oh, salah satunya lihat dari usia. Kadangkala itu dalam satu kelas yang sama, belum tentu usianya itu sama loh, Bu. Iya, keragaman usia ya, Pak, ya? Pernah, Bu, saya coba seperti saya deteksi lah, seperti saya pemetaan gitu loh, Bu. Kalau anak kelas 5 itu kan dominan 11 tahunan kurang lebih ya, Bu. Memang di kelas saya itu ada yang 9 tahun sekian, jalan 10 tahun sudah kelas 5. Ada juga yang sudah 12 tahun sekian malah lebih, Bu. Harusnya dia kelas 6 masih kelas 5 istilahnya. Jadi tapi belum saya maksimalkan gitu, Bu, pemetaan itu. Tapi memang sepertinya ada dampak dampak positifnya. Kelihatan benar memang dari usia juga memang memang kayaknya memang di situ ada seperti kesenjangan lah di antara mereka saling bersosialisasi di dalam kelas seperti itu, Bu. Oke. Jadi, yang Bapak lakukan itu tadi pemetaan ya, Pak, ya? Sepertinya Sudah itu, Bu. sudah pernah dilakukan pemetaan? Ya, namun belum belum maksimal, Bu. Belum Heeh. maksimal. Belum Selain maksimal. itu apalagi, Pak? Eee, lalu ada juga, Bu, teman guru-guru yang lain menyampaikan, "Coba Pak Nurman mungkin, cari tahu dengan tata cara mengajar yang menyenangkan, variatif maksudnya, Bu, variasi gitu, variasi. Tapi kan saya masih punya keterbatasan, Bu. Mungkin dalam variasi belajar itu mungkin kita harus media ajar harus lengkap ya, Bu, ya. Seperti sumber buku juga mungkin kan nggak hanya satu buku saja ya, Bu. Ya, Lalu dengan penayangan audio misalnya, tayangan-tayangan seperti itu. Tapi kan jujur saya katakan kalau setiap hari saya harus menyediakan alat peraga seperti misalnya audio visual atau yang menggunakan proyektor, kadang saya mau masih masih repot loh, Bu, kan seperti itu. Kalau iya, setiap tentang eksplorasi laporan, Bu, jadi membuat bagaimana mengambil data, mencari data, mewawancarai, nanti kan ada ahli menyediakan seperti itu. Tapi memang pernah saya videokan, mereka suruh melihat video pembelajaran tersebut, sesuaikan dengan tema, memang lebih kondusif memang. Cuma kan berarti memang saya harus kerja keras kayaknya, Bu. Harus setiap hari memang seperti itu sepertinya. Karena dengan apa, menggunakan audio ataupun visual yang kelihatan, gambar, musik, mereka kayaknya lebih lebih mengena gitu loh. Seperti itu. oke. Cuma saya kembali ke diri saya, sanggup apa tidak saya kalau setiap hari saya harus menampilkan hal seperti itu gitu loh, Bu. Iya, Jadi ya. ya, lanjutkan Pak Nuriman, Ada silakan. lagi mungkin, di saya nyoba juga dengan saya kan punya ini, Bu, komunitas anak-anak, heeh, terutama pada orang tua wali murid ya, Bu. Ya, Nah, itu memang bagus juga, Bu, saya terapkan. Saya pernah nyoba. Misalnya ada yang namanya itu satu namanya Erwin, salah satunya. Itu memang luar biasa anak itu, tapi alhamdulillah dengan keluar biasaannya sampai waktu dia masih kelas 4 guru yang bersangkutan kan juga sudah angkat tangan. Begitu dia masuk kelas 5 saya fokus dengan anak itu, Bu. Dari 27 siswa, saya fokus hanya anak satu, saya nyoba. Alhamdulillah dengan penuh gratis yang istilahnya itu ada sekitar hampir ya 270 derajat lah perubahannya, Bu, walaupun belum maksimal kan. Namanya Erwin itu luar biasa, dengan gurunya dia suka, ya pokoknya menyenangkan anaknya, sering teriak, sering ganggu temannya, sering jahil, sering bully temannya, segala macam lengkap dengan Erwin itu, waktu di kelas 4, Bu. Begitu mhm, masuk ke kelas 5, saya dikasih informasi kan sama guru yang kelas 4 itu, "Pak Nuriman ini begini-begini namanya Erwin." Aduh, saya bilang, "Tapi ini tantangan buat saya kan." Nah, semenjak masuk di semester pertama itu kemarin, saya fokuskan ke yang namanya Erwin itu. Memang itulah kelemahan saya. Akhirnya yang 26 siswa ini
Ya, memang diperhatikan sih, cuma kan nggak seperti fokus apa yang saya perhatikan sama Erwin, karena memang anaknya luar biasa yang satu siswa tersebut gitu loh, Bu. Mhm. Tapi alhamdulillah karena saya fokus sama anak satu itu, yang namanya Erwin perubahannya total, drastis, hampir hampir membaik benar, Bu, hampir maksimal seperti itu. Nah, malahan teman-teman dia yang lain, malah di bawah dia sekarang, Bu. Dari mungkin cara bicaranya, cara menerima pembelajaran di kelas, cara menghormati guru, seperti itu, Bu. Nah, dan lalu saya berpikir, ini kalau saya inginkan yang tadinya sekitar 65% mau teratasi, berarti saya ini harus fokus dengan anak semua gitu loh, Bu. Lalu kembali ke pertanyaan pada diri saya, apakah saya sanggup ini mengatasi semua anak untuk fokus satu-satu, sedangkan kita kan setiap hari harus ini ya, Bu, ya, memberikan materi-materi pembelajaran Iya, sesuai betul, Pak, betul. jadwal itu loh, Bu. Itu Iya. yang saya masih belum belum makanya sampai saya udah klimaks itu udah nggak ada bisa pinginnya siswa semaksimal bisa teratasi, tapi kan daya saya ini kan nggak mampu. Akhirnya saya salah satunya kemarin ya beberapa wali murid saya hubungi, Bapak Ibu si A si B, malah si Erwinnya saya kurang saya dengan wali murid si Erwin karena sudah alhamdulillah sudah maksimal. Dengan anak-anak yang lain sekarang yang dulunya notabene anak-anak yang lain dulunya masih di atas Erwin prestasi belajarnya, sekarang di bawah Erwin gitu loh, Bu. Makanya orang Mhm. tua wali murid beberapa wali murid saya hubungi, tolong dibantu untuk terutama masalah budi pekertinya, masalah kesantunannya, tolong juga diperhatikan belajarnya di rumah, ya hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan HP kalau sering mereka lakukan tolong dikurangi. Bahkan kadang-kala saya kasih pola belajar seperti misalnya belajar mencari apa namanya materi yang sekiranya mungkin walaupun dia megang HP kan HP itu bisa digunakan untuk ajang edukasi. Mohon bimbingannya Bapak Ibu, saya bilang gitu seperti itu. Ya kalau di WA grup itu ya siapa? Ya Pak terima kasih. Tapi pada realitanya sampai detik ini mau semesteran belum ada perubahan sama anak-anak yang sekitar 60-an sekian persen itu. Kecuali Erwin yang saya fokuskan Bu. Sebagai Oke. siswa saya itu Bu. Iya. Iya. Tadi kan ini ya, dari cerita Pak Nuriman itu rencananya Pak Nuriman itu akan melakukan pemetaan, Ya Bu. memvariasikan model pembelajaran, Iya Bu. fokus dengan anak dan kerjasama dengan orang tua, dengan wali murid ya, Pak, ya. Betul Nah, Bu. jadi kira-kira menurut Pak Nuriman dengan, keempat aksi tersebut, apakah kira-kira itu bisa meningkatkan, daya serap anak terhadap pembelajaran itu, Pak? Oh iya satu lagi Bu, kalau boleh saya tambahkan. Oh iya, silakan Iya, tambahkan, nggak apa-apa Pak Nurman. saya mencoba nanti pengalaman saya terhadap guru senior saya yang sudah pensiun, dia pernah mengutarakan seperti ini. Yang tadi saya katakan kepada Ibu Desi itu, coba dilihat, jangan sampai melihat bentuk fisik anak tersebut. Coba lihat usianya. Oh, langsung terbesit di hati saya, oh ini analogi ini. Analogi ada kaitannya sama dengan apa istilahnya menggunakan analogi terhadap anak. Artinya gini, Bu, memang usia anak itu menurut saya itu memang itu menentukan loh Bu, dalam menerima segala apa yang kita berikan kepada anak. Cara kita menyampaikan juga harus sedikit ada apa ya, menyesuaikanlah dengan kebutuhan anak seperti itu ya Bu. Walaupun beda setahun ataupun beda 6, 7 bulan itu memang kalau saya perhatikan memang tetap ada perbedaan loh Bu. Jadi dalam satu hal tadi kita menggunakan analogi anak artinya gini Bu, jangan sampai kita ini ya menekankan anak mengutarakan misalnya ada apa anak-anak tersebut misalnya dia tidak rajin dalam mengerjakan PR. Ya, Lalu kita katakan mana PR-nya kok nggak dikerjakan? Apa yang kau kerjakan di rumah gitu, Bu. Jadi itu analogi, ubahlah analogi tersebut dengan mungkin seperti ini. Fokuslah dengan belajarmu, fokuslah dengan apa yang telah diberikan oleh Pak oke. Guru, Iya, atau begini Bu, kalau ada anak yang jahil, misalnya bullying segala macam, iseng sama temannya, jangan juga mengatakan misalnya, kamu ini nakal, kok sering mengganggu temannya, kamu ini kok nggak bisa berubah sikapmu, kamu mau jadi apa besarnya? Itu sebenarnya keliru loh Bu. Kalau saya belajar dari teman saya itu Bu, gunakanlah bahasa, ayo
mari kita berbuat baik sesama rekan, sesama teman. Mari kita saling membantu biar kelas kita semakin semakin baik. Jangan sampai kalah sama kelas yang lain. Seperti itu, Bu. Mhm. Bahasa analogi ya. Ya Berarti apa itu, Pak? gimana, Bu? Kata-kata apa itu, Pak? Seperti itu? Pengubahan kata dari kalimat negatif menjadi kalimat positif itu apa kira-kira, Pak? Itu ya bahasanya ya seperti apa ya, Bu, ya. Bisa dikatakan dengan ya bahasa-bahasa umpamaan yang tidak langsung tertuju pada ini loh, Bu. Tidak tertuju pada perbuatan yang bersangkutan untuk menghindari agar anak itu tidak kecil hati, tidak merasa dendam gitu loh, Bu. Cuma untuk yang Ibu katakan tadi saya masih juga masih perlu belajar itu kata apa saya juga bingung. Cuma saya masih ingat rekan sejawat saya senior itu sudah pensiun, analogi jangan lupa digunakan katanya. Bahasa-bahasa analogi digunakan untuk anak-anak. Baru saya ingat. Memang sudah pernah saya terapkan, cuma itu yang saya katakan, Bu, saya memang terfokuskan kepada Erwin kemarin, jadi nggak sempat untuk, memfokuskan hal-hal tersebut secara menyeluruh terhadap anak-anak yang sekian 60-an% itu loh, Bu. Seperti Mhm. itu. Cuma kayaknya dari 5 tahapan itu kalau digunakan dan saya mungkin harus siap menghadapi itu semua dan saya mungkin laksanakan, saya rasa yakin bisa bisa untuk memperbaiki kondisi keadaan anak sekarang. Seperti Betul. itu, Bu. Baik, Pak. Iya. Iya. Kira-kira kapan itu, Pak, akan bisa dilaksanakan? Nah, itu, Bu, masalahnya. Saya harus juga perlu, kerjasama dengan rekan-rekan teman yang lain. Masalahnya kan pembelajaran di kelas 5 tuh atau di kelas SD itu, Bu, kan nggak hanya saya ya, Bu. Di situ ada bahasa lampu, guru mata pelajaran bahasa lampu, ada guru olahraga juga ya, Bu, guru mata pelajaran olahraga, ada guru bahasa Inggris juga, ada guru apa lagi sih? Agama ya, Bu, ya, bahasa Mhm. Quran. Jadi tetap saya berkolaborasilah sama teman-teman, bagaimana nanti ini untuk saling membantu dan saya pasti punya jadwal, Bu. Saya siapkan ya dalam 1 minggu ini saya siapkan jadwal bersama teman-teman rekan-rekan saya, siapa-siapa yang mendukung dalam, rencana saya itu, Bu. Cuma yang jelas Oke. dalam 1 minggu ini, Bu. Bisa Iya. ya, Pak, ya, kira-kira dalam 1 minggu ini? Insyaallah siap, Bu, mudah-mudahan sehat, semangat, tetap harus saya, fokuskan untuk itu, iya. Oke. Berarti nanti di pertemuan kita selanjutnya, saya pengen lihat ya, Pak, perkembangannya seperti apa. Siap, Bu Nanti Desi, siap. silakan Bapak ceritakan lagi perkembangannya seperti apa, nanti kita akan refleksi lagi, Iya, Bu, oke? siap. Oke, kalau gitu, Pak, Siap, apakah Bu, kira-kira oke. sudah plong ya, Pak, ya? Pulang, Bu, sekarang udah agak alhamdulillah sudah ringan pemikiran dan hati saya, heeh. Kalau sudah, kita akhiri ya, Pak, bincang-bincang kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap semangat ya, Pak Nuriman. Siap, Bu, ya, Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.